Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang ekumene, di mana pada Perang Dunia Pertama menjadi titik balik penting dalam sejarah gerakan ekumene. Perang tersebut menyadarkan gereja-gereja akan pentingnya melampaui batas-batas nasional dan bekerja sama untuk perdamaian dan rekonsiliasi. Pada tahun 1920, konferensi ekumenis pertama diadakan di Jenewa, Swiss, yang menandai awal dari upaya yang lebih terorganisir untuk menyatukan gereja-gereja tersebut. Ekumene menjadi penting karena adanya masalah-masalah yang memisahkan dua kelompok, seperti perbedaan pandangan tentang kitab suci, tradisi, rahmat, dan sakramen. Gerakan ekumene di Indonesia, meskipun sudah ada sebelum terbentuknya DGI atau Dewan-Dewan Gereja di Indonesia, mencapai tonggak sejarah penting dengan menentukan pembentukan DGI pada tahun 1950. DGI dirancang sebagai tempat permusyawaratan dan usaha bersama gereja-gereja Indonesia untuk mencapai titik penentuan. Nah, adapun perkembangan setelah 65 tahun sejarah bersama, gereja-gereja tersebut berupaya untuk membentuk gereja Kristen yang esa di Indonesia. Pada Sidang Raya yang ke-10 DGI atau PGI tahun 1984 di Ambon menghasilkan rumusan 5 dokumen keesaan gereja yang menekankan keragaman dalam kebersamaan daripada keseragaman. LDKG menjadi kerangka dasar untuk menggali dan menjelaskan keragaman dalam kebersamaan tersebut. LDKG telah memainkan peran penting dalam membimbing arakan-arakan ekumenis sejak tahun 1984. Gerakan ekumene muncul dari kesadaran akan perpecahan di antara gereja-gereja Kristen sepanjang sejarah. Meskipun perbedaan penafsiran Injil menjadi salah satu penyebab perpecahan, namun tetap ada kerinduan mendalam untuk mewujudkan kesatuan seperti yang dicontohkan oleh Kristus. Usaha untuk menyatukan gereja-gereja dimulai oleh Persekutuan Pemimpin Kristen Internasional dalam berorganisasi penginjilan. Pada Agustus 1914 terbentuk Serikat Gereja Sedunia. Adapun konferensi-konferensi penting yaitu Konferensi Stockholm pada tahun 1925 membahas agama Kristen dalam praktek kehidupan dan usaha. Konferensi Oxford pada tahun 1937 menekankan masalah-masalah praktik dan perubahan pendirian. Konferensi Amsterdam pada tahun 1939 mempertemukan pemuda Kristen dari berbagai negara. Gerakan ekumene muncul sebagai respon terhadap perpecahan di antara gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan sepanjang sejarah. Upaya rekonsiliasi ini semakin menguat setelah Konsili Vatikan yang kedua, yang mendorong dialog dan pendekatan yang lebih terbuka antara dua kelompok. Nah, Konsili Vatikan yang kedua, konsili ini membuka jalan bagi dialog dan kerjasama yang lebih intensif antara gereja Katolik dan denominasi Kristen lainnya. Setelah Perang Dunia yang kedua, kontak ekumene semakin intensif. Dewan Gereja-Gereja Sedunia membentuk secara definisi pada tahun 1938. Sidang-sidang DGD terus diadakan membahas berbagai isu filosofi sosial dan internasional. Nah, adapun isu-isu yang dibahas yaitu yang pertama perbedaan pandangan tentang sumber otoritas dalam iman Kristen. Yang kedua, perbedaan pemahaman tentang sakramen khususnya Ekaristi. Dan yang ketiga yaitu perbedaan pandangan tentang peran Maria dan orang-orang kudus dalam Kristen. Perbedaan pandangan tentang peran dan otoritas paus, dan yang terakhir yaitu perbedaan pandangan tentang bagaimana manusia dibenarkan di hadapan Allah. Nah, adapun rumusan masalah yang kami bahas yaitu mencakup yang pertama yaitu apa itu ekumene dan apa tujuan dari ekumene. Dan yang kedua yaitu bagaimana sejarah awal ekumene, dan yang ketiga bagaimana implementasi dan tantangan ekumene, dan yang terakhir bagaimana peran ekumene dalam masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, landasan teori dan konsep oikumene. Kata oikumene berasal dari bahasa Yunani yang mengandung arti dunia yang didiami, atau lebih presis seluruh dunia yang didiami, khususnya dunia yang beradab.
Menurut ukuran Yunani Romawi, pada waktu dahulu sesuai dengan kata itu juga dipakai sebagai sinonim dari kerajaan Romawi. Pemakaian oikumene juga dihubungkan dengan keseluruhan gereja. Konsili-konsili atau sinode-sinode gereja disebut konsili-konsili oikumenis atau sinode-sinode oikumenis. Maksud dengan sebutan itu ialah hendak mengatakan bahwa konsili-konsili atau sinode-sinode itu yang diadakan atau atas perintah kaisar bukan hanya dihadiri oleh uskup-uskup dari satu provinsi atau daerah wilayah saja, tetapi dari seluruh kerajaan Romawi. Kata sifat oikumenis berarti mencakup seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu dari seluruh gereja. Selanjutnya ada tujuan oikumene. Tujuan utama dari oikumene saat ini berpusat pada 3 aspek kunci. Yang pertama, menyatakan tugas perkabaran Injil yang mencakup seluruh dunia oikumene dikaitkan dengan tugas misionaris yang oikumenis untuk mewujudkan tugas perkabaran Injil oleh gereja yang mencakup seluruh dunia. Yang kedua, menghubungkan atau menyatukan kembali gereja-gereja Tuhan yang terpecah-pecah. Oikumene digunakan untuk merujuk pada aktivitas-aktivitas gereja yang terpecah-pecah untuk menghubungkan kembali gereja tersebut. Selanjutnya yang ketiga, menampakkan kesatuan gereja Tuhan di dunia melalui kesaksian dan pelayanan bersama. Oikumene yang berarti sikap yang lahir dari kesadaran tentang kesatuan gereja Tuhan untuk keinginan menampakkan kesatuan itu di dunia dengan keyakinan bahwa kesatuan yang besar harus erat dihubungkan dengan kesaksian dan pelayanan bersama dari gereja-gereja. Baik, selanjutnya dasar Alkitab. Kata oikumene dipakai juga dalam Perjanjian Baru, umpamanya dalam Lukas 2 ayat 1, di mana kita membaca tentang sensus yang ditetapkan oleh Kaisar Agustus supaya mendaftarkan orang-orang di seluruh oikumene atau di seluruh dunia. Pada waktu itu orang-orang belum tahu bahwa dunia jauh lebih besar daripada kerajaan Romawi. Suatu nats yang lain yang berkata tentang oikumene ialah Kisah Para Rasul 17 ayat 6. Di situ dikatakan bahwa orang-orang Kristen dipersalahkan karena mereka mengacaukan seluruh oikumene atau seluruh dunia. Maksudnya, seluruh gereja Romawi dalam Perjanjian Baru 2, kata oikumene juga telah dipakai untuk menyatakan tugas perkabaran Injil yang mencakup seluruh dunia. Injil Kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh oikumene atau di seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa yang terdapat di Matius 24 ayat 14. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas bab 3 yaitu sejarah gerakan oikumene dan saya akan masuk ke sejarah awalnya. Nah teman-teman, bagian pertama dari sejarah gerakan oikumene ini ialah bagian yang dimulai dari pertengahan abad ke-19 sampai Perang Dunia Pertama. Nah, bagian ini dianggap sebagai prasejarah dari gerakan oikumene itu sendiri. Di bagian pertama ini sudah nampak bahwa keinginan ke arah pemulihan kembali dari kesatuan umat Kristen seperti nyata dalam pembentukan badan-badan Kristen internasional dan persekutuan-persekutuan konvensional dari gereja-gereja yang sama atau yang bersamaan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya yaitu gereja-gereja dari satu tipe. Nah, teman-teman, gerakan ini dimulai oleh lembaga-lembaga Alkitab di Eropa dan Amerika. Nah, contohnya yaitu lembaga-lembaga Alkitab ini kemudian diikuti oleh berbagai persekutuan internasional. Nah, konferensi Lambeth pertama dari uskup-uskup Anglikan pada tahun 1867, persekutuan dari gereja-gereja Presbyterian pada tahun 1875, persekutuan dari gereja-gereja Metodis pada tahun 1881, persekutuan dari gereja-gereja kongregasional pada tahun 1891, persekutuan dari gereja-gereja baptis pada tahun 1905, dan lain-lain. Nah, teman-teman, kita harus tahu konferensi pertama dan kedua itu diadakan di mana. Nah, konferensi pertama dan kedua itu diadakan di London pada tahun 1854 dan di Liverpool pada tahun 1860. Nah, konferensi ketiga yang dihadiri oleh
wakil-wakil dari 34 badan sending diadakan lagi di London pada tahun 1878 dan juga konferensi keempat diadakan juga di London pada tahun 1888 dan dihadiri oleh wakil-wakil dari 139 badan sending. Nah, konferensi ini biasanya dianggap oleh sebagai pendahuluan dari perkabaran Injil sedunia yang sebenarnya yang sebenarnya diadakan pada tahun 1910 di Edinburgh. Salah satu bukti dari kesadaran itu ialah terbentuknya hasil persekutuan-persekutuan konvensional yang telah disebut sebelumnya. Nah, salah satu hasil dari konferensi di Edinburgh ialah terbentuknya dewan-dewan Kristen nasional di berbagai tempat yang mencangkup badan-badan sending maupun gereja-gereja pribumi. Pada tahun 1914 menjelang pecahnya Perang Dunia Pertama, di sejumlah pemimpin gereja yang diundang oleh gereja Swiss dan didukung oleh dewan-dewan nasional di Inggris, di Jerman berkumpul dalam suatu konferensi di Swiss atau di Kongens dan membentuk suatu badan sedunia untuk persatuan internasional dari gereja-gereja yang ada. Nah, peperangan menimbulkan sangat banyak kemelaratan. Segera sesudah Perang Dunia Pertama, Badan Sedunia untuk Persaudaraan Internasional oleh gereja-gereja pada tahun 1919 dalam suatu konferensi di Oud-Wassenaar dengan Den Haag, Belanda. Konferensi itu dihadiri oleh utusan-utusan gereja dari 14 negeri. Nah, sesuai dengan rencana, konferensi itu diadakan di Stockholm pada tahun 1925. Pokok-pokok yang dibicarakan yaitu pengangguran, kriminalitas, pendidikan dan hubungan internasional, dan Dewan Oikumene untuk hidup dalam pekerjaannya. Nah, konferensi kedua dari Dewan Oikumene ini diadakan di Oxford pada tahun 1937. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya ucapkan banyak terima kasih. Bab 4, implementasi dan tantangan oikumene. Tantangan doktrin dan praktik. Salah satu tantangan terbesar dalam gerakan oikumene adalah perbedaan doktrin antar denominasi. Meskipun secara formal banyak sinode yang mendukung semangat oikumenis, secara teologis masih ada keraguan, terutama terkait ajaran, sakramen, otoritas gereja, dan pemahaman doktrin penting lain. Nah, warisan katekisasi lama atau ajaran tradisional turut memperkuat resistensi. Sebagian jemaat dan pemimpin masih memandang denominasi lain dengan sikap skeptis atau menganggap ajarannya keliru, sehingga kesatuan gerejawi menjadi sulit diwujudkan lebih dari sekadar formalitas. Selain itu, survei juga menemukan adanya gap antara dukungan institusional di tingkat sinode atau PGI dan praktik nyata di lapangan. Kolaborasi konkret misalnya dalam ibadah bersama, pelayanan misi, atau dialog teologi masih terbatas. Dalam konteks misi, ada survei menunjukkan perbedaan prioritas, meskipun banyak sinode melihat Injil sebagai kabar untuk semua makhluk. Sebagian memilih lebih menekankan aspek kesejahteraan sosial dalam pekabaran Injil daripada penginjilan tradisional. Tantangan ini semakin diperparah oleh keterbatasan kader okumenis. Dalam laporan disebut bahwa tidak banyak tokoh yang memahami ekumenis secara mendalam dan mampu menerjemahkannya dalam tindakan lokal. Ketidakmampuan ini membatasi kerjasama teologis dan pelayanan bersama, sehingga gerakan oikumene rentah hanya menjadi retorika struktur tanpa dampak jemaat yang berdasar. Yang kedua, peran jemaat lokal. Dalam menghadapi tantangan tersebut, jemaat lokal memainkan peran strategis dan sangat krusial. Pertama, jemaat lokal bisa menjadi basis formasi ekumenis,
melalui pendidikan teologis dan pelatihan. Baik pemimpin maupun anggota jemaat dapat dibekali dengan wawasan tentang oikumene, sehingga bukan hanya menyetujui ide persatuan, tetapi juga memahami kerangka teologis dan praktisnya. Kedua, jemaat lokal dapat mendorong dialog lintas, denominasi di akar rumput, yang dimana persekutuan doa bersama, studi Alkitab bersama, atau event ekumenis lokal sangat penting untuk membangun saling pengertian dan mengikis prasangka teologis. Ketiga, dalam bidang pelayanan sosial atau diakonia, jemaat lokal bisa bersinergi untuk proyek bersama. Misalnya, pelayanan kemiskinan, bencana, atau advokasi keadilan sosial yang memperlihatkan kesatuan Kristiani bukan hanya dalam kata, tetapi dalam tindakan nyata. Keempat, jemaat lokal dapat memberikan kontribusi konkret terhadap visi ekumenis melalui perumusan atau gagasan penyimpun ekumenis lokal, di mana mereka bisa ikut merumuskan visi bersama lebih kontekstual yang diselaraskan dengan PTBP atau pokok-pokok tugas panggilan bersama PGI, sehingga ekumenisme terasa bermakna dan aplikatif dalam kehidupan jemaat sehari-hari. Saya akan menjelaskan bab 5 tentang peran oikumene dalam masyarakat. Yang pertama, keadilan sosial. Gerakan oikumene lahir dari tradisi Kristen global yang berupaya menyatukan gereja-gereja dari berbagai denominasi untuk bekerja sama dalam mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan perdamaian. Di Indonesia, gerakan ini menjadi wadah bagi umat Kristiani untuk terlibat aktif dalam isu-isu sosial, termasuk pembangunan toleransi antar umat agama dalam masyarakat. Gerakan oikumene adalah gerakan kesatuan umat Kristen yang bertujuan untuk mempromosikan persatuan, kerjasama, dan dialog lintas denominasi gereja. Nama oikumene berasal dari kata Yunani oikumene yang berarti dunia yang dihuni, menegaskan visi misi untuk membangun hubungan yang harmonis di antara semua orang percaya di dunia. Dalam konteks pembangunan perdamaian, gerakan ini memiliki peran penting baik dalam skala lokal maupun global. Berikut adalah penjelasan mengenai peran tersebut. Yang pertama, membangun solidaritas antar umat beriman. Oikumene menekankan pentingnya persatuan umat Kristen sebagai teladan solidaritas yang dapat menginspirasi kelompok agama lain untuk hidup berdampingan secara damai. Dan melalui aksi-aksi bersama seperti bantuan kemanusiaan, advokasi keadilan sosial, dan pendidikan perdamaian, gerakan ini menunjukkan bahwa persatuan lebih kuat daripada perpecahan. Yang kedua, mendorong kesadaran lintas budaya dan agama. Yang ketiga, pendidikan perdamaian. Gerakan ini berperan dalam masyarakat untuk mendidik terutama bagi generasi muda mengenai pentingnya nilai-nilai cinta kasih dan toleransi dan perdamaian. Pendidikan seperti ini membantu mencegah radikalisasi dan mengembangkan mentalitas yang mendukung harmoni. Yang kedua, perdamaian dan toleransi. Gerakan oikumene berperan besar dalam mendorong terciptanya perdamaian dan sikap toleransi, khususnya melalui dialog antar umat beragama, kerjasama lintas kepercayaan, dan pendidikan mengenai pentingnya hidup dalam keberagaman. Gerakan ini menjadi ruang bagi gereja-gereja untuk menegaskan panggilan hidup bersama dalam satu tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala gereja menjadi dasar utama lahirnya gerakan oikumene yang tumbuh dari kerinduan umat untuk hidup rukun dalam satu komunitas. Gereja hadir sebagai pemersatu di tengah berbagai perbedaan, sebab keberagaman justru membawa keindahan ketika dipadukan dalam kehidupan yang sangat menghargai dan mengasihi antar denominasi gereja sebagai bagian dari tubuh Kristus. Dalam membangun perdamaian pasca konflik, berbagai tantangan dan kendala tidak dapat dihindari, seperti rapuhnya situasi damai serta berbagai hambatan sosial yang masih dirasakan oleh daerah-daerah yang pernah mengalami konflik. Gerakan oikumene memiliki kontribusi besar dalam menumbuhkan sikap toleransi di tengah masyarakat yang majemuk di Indonesia yang dipenuhi keberagaman agama, budaya, dan etnis. Upaya oikumene mendorong terciptanya pemahaman bersama melalui dialog antar gereja dan antar umat beragama. Gerakan ini memperkuat kesadaran bahwa hidup rukun dan damai adalah hal yang sangat penting.
Gerakan oikumene di Indonesia merupakan upaya lintas denominasi Kristen yang bertujuan mempromosikan persatuan di dalam tengah perbedaan. Gerakan ini mengedepankan pendidikan dialog lintas agama dan pelayanan sosial sebagai strategi utama untuk membangun toleransi dan harmoni sosial. Gerakan oikumene menyediakan platform dialog antar agama yang memungkinkan terjalinnya komunikasi yang konstruktif antara umat Kristen dan agama lain. Dialog ini bertujuan untuk mengatasi prasangka, kesalahpahaman, dan stereotip yang dapat memicu konflik. Gerakan oikumene memperkuat solidaritas di antara denominasi Kristen yang berbeda dengan menggunakan konsep tubuh Kristus dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap anggota gereja, meskipun berbeda denominasi, memiliki peran unik untuk tetap saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang damai dan toleran. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Oikumene hadir dengan tujuan mempersatu dan memperkuat seluruh denominasi yang ada di seluruh dunia tanpa menghapus identitas dan tradisi setiap gereja yang ada. Gerakan ini hadir bermula karena perpecahan yang terjadi antar gereja, sehingga melalui kerjasama, pelayanan, dan pencarian kebenaran, oikumene mendorong setiap gereja yang ada untuk saling memahami, menghargai perbedaan yang ada, sehingga bisa kita ketahui bahwa oikumene bukan hanya sekedar gerakan biasa, tetapi panggilan spiritual untuk kita hidup di dalam kasih, persaudaraan, dan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat. Lalu tanggapan kritisnya, gerakan oikumene adalah usaha untuk menyatukan kembali kesatuan tubuh Kristus yang sudah terpecah, meskipun dalam proses mempersatukan ada tantangan yang harus dilalui oleh oikumene tersendiri. Perbedaan denominasi, doktrin, tradisi gereja, dan lainnya itu yang membuat proses untuk menyatukan kembali tidaklah mudah. Oleh sebab itu, oikumene membangun sikap saling menerima untuk sebuah kesatuan sehingga kembali ke dalam kasih Kristus. Melalui banyak dukungan juga, oikumene dapat mempersatukan kembali tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah.